Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Dialah yang bertata
dimuliakan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa.
lagi-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan,
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemilikku, Tuhan memulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi harapan kami Tuhan. Dan firman-Mu lah yang menjadi jawaban dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang diberitakan Tuhan dapat mengubahkan setiap hidup kami Tuhan, membaharui kami Tuhan, sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kepada kita semua kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan. Kita di sini datang untuk bersyukur, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menanggapi hadirat Tuhan. Dan pada hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Secret of Unsinkable Life. Kalau diterjemahkan, rahasia dari kehidupan yang tak tertenggelamkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kehidupan iman kerap kali digambarkan dengan sebuah metafor atau sebuah gambaran. Gambaran apa? Gambaran sebuah kapal yang sedang berlayar mengarungi lautan, dan di dalam perjalanan iman dari anak-anak Tuhan ada kapal-kapal yang bisa menuntaskan perjalanannya. Ada kapal-kapal dalam tanda kutip yang gagal untuk menuntaskan perjalanannya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada orang-orang yang gagal di dalam menuntaskan perjalanan iman yang harus mereka tempuh. Kapal-kapal kehidupan mereka karam. Contoh yang paling kuat yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru adalah Yudas. Yudas, kapalnya karam. Murid Yesus yang dikategorikan dalam lingkaran yang paling dekat dengan Yesus. 1 dari 12 murid, tapi toh pada akhirnya gagal. Tragis, menjadi pengkhianat, dan sekaligus mati bunuh diri. Sesuatu yang sebenarnya tak terbayangkan. Namun kita melihat juga di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang telah berhasil menuntaskan perjalanan imannya. Dan kita akan belajar salah satunya pada pagi ini. Kita akan belajar dari Nuh. Nuh disebut sebagai orang yang memiliki the unsinkable life, hidup yang tak tertenggelamkan. Bahkan dia terhitung di antara mereka-mereka yang disebut sebagai the heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman. Saya bacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat yang ke-7 merekam kehidupan Nuh sebagai salah seorang yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Di sana dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara melihat, penulis surat Ibrani mencatat Nuh sebagai salah seorang dari pahlawan-pahlawan iman. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan Nuh, mengenai rahasia dari kehidupan yang tak tertenggelamkan. Dan saya akan mengambil sebuah teks yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Saya tidak akan membacakannya. Saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk membaca seluruh bagian ini dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti saya hanya akan membaca bagian-bagian yang relevan dengan poin-poin khotbah yang ingin saya sampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, Nuh memiliki kehidupan yang luar biasa.
kehidupan yang patut menjadi teladan, kehidupannya begitu cemerlang. Dan kita ingin belajar 3 rahasia daripada kehidupan Nuh yang luar biasa itu. Mari kita lihat hal yang pertama. Mengapa Nuh memiliki the unthinkable life? Hidup yang begitu luar biasa itu. Yang pertama adalah karena dia berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Nuh berani tampil beda dalam tanda kutip di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Kejadian 6 ayat yang ke-9 menulis semacam ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah catatan dari kitab Kejadian. Nuh digambarkan sebagai orang benar. Perhatikan teks-teks yang saya tandai dengan warna khusus. Di sana dikatakan Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya Nuh digambarkan sebagai orang yang benar? Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata sadik. Sadik itu artinya seseorang yang memiliki kebiasaan hidup yang benar. Bukan berarti dia tidak pernah punya dosa. Bukan berarti dia tidak pernah salah. Nuh pernah salah. Nuh pernah berbuat dosa. Namun demikian, di sini dikatakan dia hidup benar. Dia memiliki sadik. Nah, saudara-saudara sekalian, dia memiliki kebiasaan hidup yang benar. Sekali lagi, bukan berarti dia selalu benar di dalam perkataannya, di dalam pemikirannya, di dalam kelakuannya. Bukan itu maksudnya. Namun yang hendak digarisbawahi adalah hidupnya setiap harinya itu selalu ditandai dengan kebiasaan untuk hidup benar. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak pernah ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat dosa, terkecuali satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan Nuh. Nuh pernah berbuat salah. Nuh pernah bertindak keliru. Namun, Alkitab mencatat dia sebagai orang benar, orang yang memiliki sadik. Dan selain itu, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, dia dikatakan sebagai orang yang tidak bercela. Tidak bercela, di dalam bahasa Ibrani digunakan kata tamim. Artinya apa? Layak. Di dalam tradisi korban perjanjian lama, jadi binatang-binatang yang akan dikorbankan itu akan diperiksa. Dan kalau binatang itu dianggap layak untuk dikorbankan, maka binatang tersebut disebut sebagai tamim, tidak bercelah. Bukan berarti bahwa tidak ada kekurangannya di dalam binatang itu. Pasti ada kekurangannya. Pasti dalam tanda kutip ada sesuatu lah. Katakanlah kalaupun ada cacat, ukuran mikro pasti ada. Tetapi binatang tersebut dianggap layak, dianggap berkenan di hadapan Allah untuk menjadi korban bakaran dan korban-korban yang lainnya. Dan Nuh di sini digambarkan sebagai pribadi yang tidak bercela, tamim. Sekali lagi, bukan berarti dia sempurna, bukan berarti dia tanpa dosa. Dia pasti pernah berbuat dosa, dia pasti pernah berbuat salah, tetapi hidupnya itu berkenan di hadapan Allah. Hidupnya itu benar-benar menyenangkan hati Allah. Kalau ibarat korban itu adalah korban yang menyenangkan hati Allah. Itulah gambaran Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kehidupan Nuh yang luar biasa ini dikontraskan. Dikontraskan dengan apa? Dunia di masa Nuh hidup. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6, kita melihat catatan seperti ini. Kejadian 6 ayat 5 dan 6, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Kita melihat catatan dari dunia dan manusia yang hidup di dalamnya pada zaman Nuh.
Di sana dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Perhatikan baik-baik. Dunia di masa Nuh adalah dunia yang begitu jelek di hadapan Tuhan, begitu jahat di hadapan Tuhan. Lihat catatan yang terlihat di dalam ayat yang kita baca itu. Segala kecenderungan hatinya itu jahat. Semua kecenderungan hatinya itu jahat. Dan itu yang membuat Allah pilu hatinya. Membuat Allah sebagai pencipta itu sakit hatinya. Sampai dikatakan di dalam bagian ini, Allah sampai menyesal, dalam tanda kutip. Menyesal, gambaran antropomorfis. Tuhan memang bukan manusia, tapi Tuhan digambarkan seperti seolah-olah dalam pribadi manusia. Menyesal oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian di dalam Kejadian 6 ayat 12 dikatakan Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, kontras dengan kehidupan Nuh. Nuh digambarkan sebagai sadik, Nuh digambarkan sebagai tamim, Nuh digambarkan sebagai pribadi yang benar, Nuh digambarkan sebagai pribadi yang tidak bercelah. Lah sementara dunia yang ada di sekelilingnya adalah dunia yang benar-benar bobrok, dunia yang benar-benar rusak, tak mungkin diperbaiki. Seperti sebuah gelas yang hancur, tidak mungkin untuk disambung lagi, tidak mungkin untuk ditempel-tempel lagi menjadi sesuatu yang utuh kembali. Itulah keadaan dunia di masa Nuh hidup. Tetapi Nuh berani tampil beda. Nuh menampilkan dirinya sebagai pribadi yang begitu luar biasa di tengah-tengah yang jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tidak mudah. Tidak mudah ketika sekeliling kita itu rusak, maka kecenderungan kita adalah ikut rusak. Di dalam salah satu dokumen kuno yang pernah ditulis oleh pujangga Jawa yang namanya Ronggo Warsito, ada catatan-catatan yang menarik ketika dia membuat semacam ramalan tentang sebuah zaman yang disebut dengan zaman kala tidah, sebuah zaman yang disebut dengan zaman edan. Dan di dalam catatan pujangga Jawa tersebut terdapat catatan-catatan yang menarik. Saya bacakan terjemahannya. Di sana dikatakan hidup di zaman edan, gelap jiwa, bingung pikiran, turut edan, hati tak tahan. Jika tak turut edan, hati merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan. Namun janji Tuhan sudah pasti. Seuntung apapun orang yang edan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Nah, saudara-saudara sekalian, pujangga besar dari Jawa ini mengatakan untuk hidup di zaman yang edan itu tidak mudah. Kalau semua orang itu sudah gila, kalau kita tidak ikut gila, itu kita yang akan merana. Kalau semua orang itu jahat, kita tidak ikut jahat, kita yang akan tertekan. Nah, saudara-saudara sekalian, keadaan itulah yang dihadapi oleh Nuh. Semuanya jahat, semuanya sudah gila. Tetapi Nuh tidak membiarkan dirinya jadi gila. Kalau diungkapkan dengan kalimat yang ditulis oleh pujangga besar Jawa yang bernama Ronggo Warsito ini, kita akan membaca catatan-catatan semacam ini. Seuntung apapun orang yang edan, pasti selamat orang yang menjaga kesadaran. Seuntung apapun orang yang edan, masih lebih selamat orang yang eling, orang yang menjaga kesadaran. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pun
ditempatkan di dalam dunia yang tidak ideal. Dan bagaimana sikap kita ketika kita ditempatkan di dalam kehidupan yang seperti itu? Ketika sekeliling kita tidak memperlihatkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ketika sekeliling kita tidak memperlihatkan kehidupan yang menyenangkan Allah. Justru sebaliknya, kehidupan yang mendukakan hati Allah. Kehidupan yang memilukan hati Allah. Apakah kita juga akan mengikuti langkah-langkah mereka yang hidupnya memilukan hati Allah? Jangan, saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar dari Nuh yang berani tampil beda. Walaupun itu tidak mudah. Bisa jadi kita merasa tertekan. Bisa jadi kita merasa sendirian. Ketika kita tidak mengikuti arus. Ketika kita tidak menjadi konformis. Ketika kita berani tampil beda. Dan kalau kita berani seperti Nuh, maka kita akan memiliki apa yang disebut dengan the unsinkable life. Kehidupan yang tak tertenggelamkan. Mari kita akan melihat kenapa Nuh bisa memiliki kehidupan yang luar biasa seperti itu. Ketika semuanya bobrok, ketika semuanya rusak, dia tidak ikut rusak. Jawabannya terdapat di dalam bagian terakhir yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-9 dari pasal 6. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bergaul dengan Allah artinya menjalin persekutuan yang erat dan intim dengan Allah. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Kenapa Nuh bisa hidup benar? Kenapa Nuh bisa hidup tidak bercela? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Menjalin persekutuan yang erat dan intim dengan Allah. Menarik, kata-kata yang sama itu digunakan untuk leluhur dari Nuh. Siapa? Henok. Henok disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata walk with God. Berjalan dengan Allah. Henok berjalan dengan Allah. Disebut di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Disebut di dalam Kejadian 5 ayat 24. Henok hidup berjalan dengan Allah. Dan akhirnya dia diangkat oleh Allah. Tidak pernah mengalami kematian. Di dalam Perjanjian Lama hanya ada 2 pribadi yang tidak pernah mengalami kematian fisik. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Nah, saudara-saudara sekalian, Henok mengalami pengalaman yang luar biasa seperti itu karena dia walk with God, hidup berjalan dengan Allah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nuh. Dia hidup berjalan dengan Allah, menjalin persekutuan yang erat dan intim. Saudara ingin hidup benar, saudara ingin hidup tidak bercacat celah di hadapan Allah, tidak ada pilihan lain. Saudara harus menjalin persekutuan yang erat dan intim dengan Allah. Persekutuan yang erat dan intim dengan Allah itu seperti sanitizer, seperti sabun. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap hari, apalagi di dalam masa pandemi ini, kita memegang sesuatu. Kita memegang sesuatu dan apa yang kita pegang sudah pasti mengandung virus, sudah pasti mengandung jamur. Dan supaya virus jamur tersebut tidak mencemari tubuh kita dan membuat kita terkapar sakit, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu washing our hands. Kita perlu untuk membasuh tangan kita. Supaya apa? Bersih. Dan ketika tangan kita bersih, maka kita tidak akan tercemari dengan kuman. Kita tidak akan tercemari dengan virus. Kita tidak akan tercemari dengan bakteri yang membuat kita sakit. Ketika kita akrab dengan Tuhan, ketika kita menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam doa, di dalam komunikasi
Cara terus-menerus dengan Tuhan itu ibarat kita sedang membasuh lengan kita. Membersihkan jiwa kita. Membersihkan roh kita. Sehingga kehidupan kita tidak tercemar. Mari kita lakukan itu di dalam keseharian hidup kita. Di dalam zaman yang susah semacam ini. Kita diingatkan untuk washing hand. Kita diingatkan untuk cuci tangan secara terus-menerus supaya tidak terkena COVID. Dan saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk terus-menerus mencuci jiwamu, mencuci rohmu dengan hidup akrab, intim dengan Tuhan. Teruslah menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam keseharianmu. Ketika engkau akan berangkat bekerja, ketika engkau di tengah-tengah pekerjaanmu, jangan lupa untuk ingat Tuhan. Practicing the presence of God, menerapkan hadirat Tuhan di dalam keseharian kita. Itu hal pertama yang membuat Nuh memiliki kehidupan yang tak tertenggelamkan. Mari kita lihat rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua mengapa Nuh memiliki the unsinkable life. Karena Nuh berani percaya dan taat sepenuhnya kepada Allah. Nuh berani percaya dan taat sepenuhnya kepada Allah. Kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Berbuatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nuh disuruh membuat suatu proyek raksasa. Yang menjadi masalah adalah dia harus mengerjakan sendirian. Bisa jadi dia dibantu oleh 3 orang anaknya. Tapi itu suatu pekerjaan yang berat, saudara-saudara sekalian. Berapa ukuran daripada batra Nuh? Menurut Kejadian pasal 6 ayat yang ke-15 tadi, kalau diukur dengan ukuran meter, itu panjangnya 154 meter. Lebarnya 32 meter. Tingginya 16 meter. Itu gede, saudara-saudara sekalian. Itu bukan perahu kecil, itu raksasa dan dia harus mengerjakannya dengan bantuan SDM yang minim. Kalau dibandingkan dengan Titanic itu kira-kira ukurannya begini, saudara-saudara sekalian. Nah, tadi ukurannya begini. Titanic yang disebut dengan kapal raksasa itu punya panjang 175 feet, betul lebih panjang. Nah, kemudian tingginya 175 feet, kemudian panjangnya 882 feet, lebarnya 92 feet. Konstruksinya dari baja lah, sementara Nuh ini konstruksinya dari kayu. Titanic bisa mengangkut 3.547 orang. Dilengkapi dengan perbekalan untuk 3 minggu. Yang luar biasa itu akhirnya juga tenggelam. Apa yang dipandang sebagai the unsinkable ship, kapal yang dianggap tak tertenggelamkan di awal abad ke-20, pada akhirnya juga tenggelam. Nah, ini batra Nuh lebih kecil dari Titanic. Tapi itu suatu pekerjaan yang tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Karena di sana dikatakan ada 50.000 animal, binatang yang akan dimasukkan. Ada sekitar 2 juta insek, 2 juta serangga yang akan dimasukkan, plus 8 orang, plus perbekalan kurang lebih setahun. Waduh, ngumpulin perbekalan tuh setahun aja nggak gampang gitu, saudara-saudara sekalian. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nuh.
Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah kalau saudara membaca pasal 6 ayat 9 sampai 22, tidak ada dialog di antara Tuhan dan Allah. Tidak ada dialog di antara Tuhan dan Nuh. Tidak ada dialog sama sekali. Hanya ada catatan Nuh melakukan, Nuh mengerjakan apa yang diminta oleh Allah. Penafsir kitab suci dengan kata lain mengatakan Nuh tidak pernah protes sekalipun. Tidak pernah protes mengatakan, Tuhan, kok berat amat sih kerjaannya? Tuhan, kok berat amat sih perintahnya? Tidak. Tidak ada sama sekali kalau Anda baca, tidak ada dialog di antara Tuhan dan Nuh. Yang ada adalah monolog. Tuhan menyuruh Nuh mengerjakan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi pada waktu itu tidak pernah dikenal apa yang namanya flood, banjir. Dari mana kita tahu? Dari Ibrani pasal 11 ayat 7 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Saudara bayangkan kalau Anda disuruh untuk melakukan sesuatu dan dasar dari perintah untuk melakukan sesuatu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sukar untuk mempercayainya. Kalau hari-hari ini kita disuruh untuk membuat baterai itu gampang. Karena kita pernah membaca, kita pernah melihat apa yang namanya banjir, hujan gede, itu sudah biasa. Tetapi pada zaman Nuh sepertinya tidak ada catatan-catatan banjir itu. Ahli-ahli kitab suci dan sekaligus ahli-ahli ilmu pengetahuan mengatakan sebelum zaman Nuh, kalaupun ada hujan, itu adalah hujan yang sifatnya reguler. Reguler, hujan biasa. Sesuatu shower biasa aja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa sampai pada akhirnya ada sungai-sungai yang meluap. Dan di sini Allah mengatakan kepada Nuh akan ada suatu hal yang luar biasa. Tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya engkau harus membangun bahtera. Lah, perintah itu bukan perintah yang gampang, saudara-saudara sekalian. Perintah itu bukan suatu perintah yang mudah. Kelihatannya tidak masuk akal dan susah untuk dilakukan. Tapi Nuh melakukan itu. Dari mana kita tahu? Kejadian 6 ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat. Wow, jadi luar biasa ini. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kalau disuruh oleh Tuhan, kalau diperintahkan oleh Tuhan, kita selalu menghitung-hitung, kita selalu mempertimbangkan apa yang sesuai dengan pikiran kita, kita jalankan. Apa yang sesuai dengan harapan kita, kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Nuh. Nuh melakukannya tepat. Melakukannya tepat. Melakukan segala detail yang diminta oleh Allah. Jadi ketaatannya adalah ketaatan yang benar-benar total. Ada suatu pepatah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan selected obedience is not obedience at all. It is merely convenience. Kalau saya terjemahkan secara bebas, ketaatan yang dipilih-pilih itu bukanlah ketaatan sama sekali. Itu namanya mau cari enak sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, Nuh tidak melakukan apa yang disebut dengan nama selected obedience. Ketaatan yang dipilih-pilih. Dan biarlah ini menjadi teladan di dalam hidup kita. Kita tidak pilih-pilih ketika Allah meminta agar kita melakukan sesuatu. Mari kita lakukan.
Tidak pilih-pilih. Apakah itu sesuai dengan pertimbangan kita? Apakah itu sesuai dengan harapan kita? Just do it. Lakukan saja. Seperti Nuh. Dan kalau kita melakukan hal itu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tak tertenggelamkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang penting. Beberapa tahun yang lalu, ketika situasi belum seperti ini, belum masuk di dalam dunia yang modern, di kota Philadelphia ada seorang pengusaha yang namanya Bapak Girard. Suatu hari dia didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, "Tuan, saya butuh pekerjaan. Adakah pekerjaan yang bisa saya lakukan?" Tuan Girard mengatakan, "Ada. Apa yang harus aku lakukan? Kamu lihat itu tumpukan batu bata. Pindahkan ke sisi lain dari jalan ini." Dan pemuda tersebut memindahkan batu bata tersebut. Di senja hari ketika dia sudah menuntaskan pekerjaannya, dia menghampiri Tuan Girard dan mengatakan, "Tuan Girard, apakah besok masih ada pekerjaan untuk saya?" "Ada, kamu datang besok." Keesokan harinya pemuda itu datang. Dan dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Tuan Girard mengatakan, "Kamu lihat batu bata yang kamu pindahkan kemarin? Pindahkan kembali ke tempat asalnya." Dan pemuda tersebut tanpa banyak bicara memindahkan batu-batu bata tersebut ke tempat asalnya. Pada senja hari dia datang kepada Tuan Girard. "Pekerjaan selesai. Apakah besok masih ada pekerjaan untuk saya?" "Ada, kamu datang besok." Dan kemudian pemuda tersebut bertanya keesokan harinya, "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Tuan Girard?" Tuan Girard mengatakan, "Kamu lihat batu-batu bata yang kamu pindahkan kemarin, pindahkan kembali ke jalan itu." Dan tanpa banyak bicara, pemuda tersebut melakukannya. Dan pekerjaan itu dilakukan selama beberapa hari tanpa banyak pertanyaan. Sampai suatu waktu Tuan Girard mengatakan, "Saya tahu sekarang kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu sekarang wakili saya untuk menjadi seseorang yang akan terlibat di dalam lelang gula di kota A." Suatu jabatan yang luar biasa pada zaman itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kepercayaan besar diberikan oleh Tuan Girard oleh karena ketaatan, oleh karena obedience. Dan Tuhan pun akan memberikan kepada anak-anaknya kepercayaan yang lebih besar, berkat-berkat yang lebih besar ketika anak-anaknya berani taat kepadanya. Tidak selected obedience, tidak melakukan ketaatan yang dipilih-pilih, tetapi ketaatan yang total kepada Tuhan. Nuh memiliki kehidupan yang tak tertenggelamkan oleh karena dia berani taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga. Rahasia daripada kehidupan yang tak tertenggelamkan dari Nuh. Berani bertekun dalam penantian hingga kebenaran firman Allah dinyatakan. Berani bertekun dalam penantian hingga kebenaran firman Allah dinyatakan. Menanti itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara-saudara sekalian. Menanti bukan pekerjaan yang mudah. Sama seperti kita hari-hari ini harus menanti. Menanti kapan pandemi berakhir. Tidak kunjung selesai pandemi. Diharapkan selesai pada bulan Juli tahun lalu. Sehingga ada gagasan disebut dengan new normal. Mulai Juli, Agustus tahun lalu diharapkan semuanya sudah tuntas. Bahkan pemerintah sudah menempelkan langkah-langkah apa yang disebut dengan new normal. Tapi toh pandemi masih berlangsung hingga hari ini. Nggak gampang menanti, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau kita lihat di luar negeri sana, semua orang sudah lepas masker. Sudah rame-rame nonton bola Euro 2020.
Sementara di Indonesia semuanya masih ditutup, ke gereja aja ditutup. Waduh, berat saudara-saudara sekalian. Tapi kadang-kadang kita harus menanti di dalam kehidupan ini. Dan itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Nuh mengerjakan sesuatu, membuat kapal besar bertahun-tahun lamanya. Dan sampai berapa lama Nuh harus menanti. Hingga pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar-benar terwujud di dalam hidupnya. 120 tahun dalam penantian. Oh, lama ya. 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Mencatat berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umurnya 120 tahun saja. Apakah kita harus menafsirkan bagian ini dengan mengatakan sesudah air bah, manusia itu tidak ada yang mencapai hidup 120 tahun, maksimal 120 tahun? Saya pikir tidak demikian. Itu cara baca yang menurut saya kurang tepat terhadap Bible. Karena apa? Karena sesudah air bah kita tahu bahwa Abraham hidup sampai 175 tahun. Bahkan di Indonesia ini ada orang yang namanya Sodimejo, yang dikenal dengan nama Mbah Goto, orang Sragen. Itu lahir tahun 1870. Wafat tahun 2017, kalau dihitung 147 tahun. Hanya sayang, belum sempat masuk catatan Guinness Book of Record. Walaupun dia bisa menceritakan dengan detail sejarah berdirinya pabrik gula tidak jauh dari Sragen. Itu pabrik gula yang dibangun pada akhir abad ke-19. Mbah Goto hidup 147 tahun. KTP-nya Islam, tapi dia minta dimakamkan secara Kristen. Sampai akhirnya ya di sini masuk di dalam catatan-catatan beberapa media elektronik. Mbah Goto manusia tertua di dunia yang wafat dan minta dimakamkan secara Kristen. 146 tahun. Jadi bagaimana kita memahami Kejadian 6 ayat 3? Kejadian 6 ayat 3 yang mengatakan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Penafsir-penafsir Alkitab mengatakan 120 tahun adalah masa anugerah. Masa anugerah saat Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nuh, hingga datangnya air bah itu 120 tahun. Allah nunggu orang untuk bertobat. Allah memakai Nuh untuk berkhotbah. Dari mana kita tahu? Ada dokumen-dokumen di dalam surat Petrus yang menyatakan Nuh berkhotbah pada orang-orang di zamannya. Masa anugerah. Saudara lihat betapa panjang sabarnya Tuhan. 120 tahun diberikan oleh Allah. Tetapi kesabaran Allah ada batasnya. 120 tahun manusia tidak bertobat, dan datanglah air bah itu. Nah, sekarang kita melihat dari sisi Nuh, 120 tahun. Waduh, itu panjang sekali waktunya saudara-saudara sekalian. Tapi Nuh bersedia untuk menunggu dengan sabar sampai firman itu digenapi. 120 tahun lamanya. Dan biarlah ini menjadi inspirasi bagi kita yang saat ini hidup benar, yang saat ini hidup tidak bercela, yang saat ini hidup intim dengan Tuhan, yang saat ini hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan saudara sedang menanti penggenapan daripada janji Tuhan. Saudara sedang menanti penggenapan daripada firman Allah itu di dalam hidupmu. Sabar. Sabar di dalam penantian. Sampai pada akhirnya janji itu
digenapi di dalam kehidupan kita. Saya ingin mencatat perkataan dua orang hamba Tuhan yang menarik untuk digarisbawahi ketika kita menantikan Tuhan. Yang pertama dari G. Campbell Morgan mengatakan, waiting for God is not laziness. Waiting for God is not the abandonment of effort. Waiting for God means first, activity under command. Second, readiness for any command that may come. Third, the ability to do nothing until the command is given. Kalau saya terjemahkan secara bebas kira-kira seperti ini. Menantikan Tuhan itu bukan berarti kemalasan. Bukan berarti kemalasan. Menantikan Tuhan itu bukan berarti meninggalkan semua usaha. Enggak. Menantikan Tuhan itu pertama-tama berarti bertindak di bawah perintah Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Bertindak di bawah perintah Allah. Nuh tidak malas. Dia kerja. Bertindak di bawah perintah Allah. Kedua, siap untuk perintah baru yang mungkin datang. Tiap kali ada perintah baru yang mungkin datang, ready, siap. Dan ketiga, kesanggupan untuk tidak berbuat apapun sampai perintah diberikan. Kalau disuruh diam ya diam. Kalau disuruh duduk ya duduk. Do not do anything. Dan kita pun harus bersedia untuk melakukan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hal yang perlu untuk kita lihat. Kemudian ketipan yang kedua. Sebagai penutup daripada khotbah ini, saya ambil dari seorang yang namanya Wayne Stiles. Dia mengatakan, waiting on God usually means hanging on until He changes our circumstances. Be they relational, financial, physical, or even spiritual. The trouble is God seldom seems in a hurry. Kalau saya terjemahkan, menantikan Tuhan itu kadang berarti terus bertahan hingga situasi berubah. Apa yang berubah? Ya bisa saja itu sesuatu yang terkait dengan relasi, hubungan-hubungan kita, keuangan, kondisi fisik, atau bahkan kerohanian kita. Susahnya adalah Allah itu tampaknya jarang terburu-buru. Nah, terlihat Nuh 120 tahun harus menanti. Tidak terburu-buru. Itu yang jadi masalah. Kita inginnya cepat selesai. Aku punya masalah di dalam keuanganku. Aku punya masalah di dalam keluargaku. Aku punya masalah di dalam kesehatanku. Janji Tuhan jelas. Tapi kok perwujudan janji itu nggak datang-datang ya? Ini yang dikatakan oleh Wayne Stiles. The trouble is God seldom seems in a hurry. Masalahnya adalah, susahnya adalah Allah itu tampaknya jarang terburu-buru. Dan kita diminta untuk tetap tenang di dalam penantian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bukan saja menjadi pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tak tertenggelamkan. The unsinkable life. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menuntun jalan hidup kita. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, supaya kita semua bisa menjadi pelaku firman. Setia
yang memberi menang, nama yang ajaib, nama yang heran. Haleluya, 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 haleluya. Nama yang ajaib, nama yang beri menang. Haleluya. Nama yang ajaib, nama yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, nama yang ajaib, nama yang beri menang. Haleluya, 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 haleluya. Pagi ini adakah di antara saudara-saudara sekalian yang memerlukan tangan ajaib Tuhan untuk menjamah kehidupanmu? Angkat tanganmu jika engkau memerlukan jamah tangan Allah yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Dan kami yakin hadirat-Mu akan memulihkan kami. Hadirat-Mu akan memberi kepada kami kekuatan untuk hidup di masa-masa yang sulit ini, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Kami yakin Kau akan menjadi perisai bagi hidup kami, menjadi kota benteng bagi kami, menjadi penyedia atas hidup kami, menjadi penyembuh atas sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.